Itu bentuk kekurangan ajaran Harry Pras. Bisa mengatur, percaya diri, ya, sombongnya sudah di atas langit, nyundul langit, sehingga dia bisa pede untuk mengatur Nabi. Harusnya Nabi begini, harusnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Ini sebagai penutup. Yang lebih miris lagi, dua anak atau berapa anaknya guru sekumpul itu katanya dilarang untuk menampakkan diri, untuk keluar rumah, untuk bersosialisasi dengan umat, itu katanya dilarang. Karena apa? Pak guru sekumpul ini mendapatkan ilham, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, lalu dipesankan, anakmu tidak boleh keluar sampai di umur sekian. Katanya seperti itu. Ini bukan saya ngarang-ngarang, tapi ada videonya, ada narasinya, pokoknya ada buktinya, ada datanya. Tidak boleh keluar sampai di umur sekian. Ini guru sekumpul. Kenapa Fatimah tidak ada mendapatkan pesan-pesan apa-apa dari Nabi Muhammad SAW terhadap kedua putranya, yaitu Hasan wal Husain? Ya, kenapa? Kenapa malah ke guru sekumpul? Padahal di zamannya Hasan Husain itu berkecamuknya berbagai macam konflik. Di zamannya guru sekumpul, konflik apa ini? Perpecahan, perbedaan pendapat. 73 golongan umat Islam ini, seandainya Nabi Muhammad SAW memang bisa berpesan-pesan, lalu bisa dijadikan dalil misalkan mendapatkan informasi itu. Oke. Yang pertama, kita bongkar kebodohan Harry Pras dalam menyikapi suatu masalah. Dia tidak nyari dulu sumber data yang ia bantah, yang ia sanggah sebenarnya ada dalil apa enggak, Bos ya. Dia hanya bermodal nekat, modal ngotot, dan modal asal ngomong. Oke, kita buktikan. Rasulullah, Aba Guru Sekumpul di situ tidak detail kan ya. Intinya Aba Guru Sekumpul bermimpi bertemu Nabi, kemudian Nabi menasihati agar putranya ini tidak keluar dulu sampai umur beberapa tahun yang telah ditekankan oleh Rasulullah, kan begitu Bos ya. Sini Harry Pras nafsiri beda. Ini Harry Pras di sini kan Nabi tidak mengatakan bahwasanya putra putri guru sekumpul ini akan terancam atau bagaimana kan ya. Cuma berpesan seperti itu aja. Cuma asumsi Harry Pras di sini mengindikasikan ada kejadian yang tidak dikehendaki pada putra-putra guru sekumpul ini, sehingga dinarasikan atau dilogikakan seperti Sayyidina Hasan dan Husain ya. Padahal Rasul tidak berpesan apa-apa, kan begitu, kepada Sayyidah Fatimah, kata Harry Pras ya. Kita cek, apakah Nabi tidak mendapatkan firman atau teguran atau pesan langsung dari Allah mengenai apa yang terjadi kepada kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, Bos ya. Kita cek datanya teman-teman ya. Kita langsung terjemahnya aja teman-teman ya. Diceritakan dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, adalah Rasulullah SAW di dalam rumahku. Tiba-tiba masuklah Husain radhiyallahu anhu kepada beliau, maka aku memandang keduanya dari pintu. Saat itu Husain radhiyallahu anhu bermain-main di atas dada Nabi SAW. Sementara di tangan Nabi SAW ada sebongkah tanah dan air mata beliau mengalir. Loh. Dan ketika Sayyidina Husain radhiyallahu anhu sudah keluar, maka aku pun masuk kepada beliau. Maka aku berkata, dengan bapakku dan dengan ibuku, aku melihat engkau, di tangan engkau ada tanah sambil engkau menangis. Maka beliau pun bersabda kepadaku, ketika aku bersuka cita dengannya, sementara dia di atas dadaku dengan bermain-main, maka datanglah Jibril alaihissalam kepadaku, dia memberiku tanah, yang mana dia akan dibunuh atasnya. Maka karena itulah aku menangis. Dalam kitab Nurul Dhalam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, halaman 35, diceritakan sesungguhnya Rasulullah SAW memberinya atau Ummu Salamah sebuah botol yang di dalamnya ada tanah tempat dilenyapkannya Sayyidina Husain. Hal itu adalah ketika Jibril mendatangi Nabi SAW, dia mengabarkan beliau bahwasanya Sayyidina Husain akan dilenyapkan di atas tanah ini. Dan dia Jibril memperlihatkan kepada beliau dari tanahnya bumi di mana Sayyidina Husain akan dihabisi, akan dilenyapkan, dan beliau pun mencium tanah tersebut seraya berkata, celaka Karbala. Dan beliau berkata kepada Ummu Salamah, jika tanah ini sudah
maka anakku Husain ini akan dilenyapkan. Gitu teman-teman ya. Ini enggak kami baca semua, yang penting intinya sudah kita dapatkan pesannya bos ya. Nah, di sini perlu Heri Pras ketahui bahwasanya Rasulullah tidak bisa mengubah takdir. Oke? Katanya sunnah, katanya penuh dalil, katanya tauhid. Masih belum mengerti juga bahwasanya Rasulullah tidak bisa mengubah takdir sebagaimana takdir pamannya sendiri yaitu Said Abu Thalib, bos ya. Itu juga tidak bisa mengubah, bos ya. Tidak bisa. Kemudian apalagi banyak, termasuk ini Sayyidina Husain ini. Sayyidina Rasulullah hanya mendapat kabar saja. Kan begitu bos ya. Rasulullah hanya mendapat kabar saja. Maka apapun yang terjadi, walaupun Rasulullah berpesan kepada walaupun seandainya Rasulullah berpesan kepada Sayyidah Fatimah untuk melindungi Sayyid Hasan Husain, tidak akan bisa mengubah takdir. Setelah mendapatkan pesan ini, otomatis tentunya Ummu Salamah ini akan menyampaikan kepada Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, kan begitu bos ya. Tapi karena sudah takdirnya seperti itu, ya dijaga tapi tidak akan mengubah apa-apa. Karena sudah takdirnya. Sama ketika Sayyidina Ali ditentukan oleh Nabi bahwasanya Sayyidina Ali akan meninggal dengan cara ini. Kan begitu. Akan dilenyapkan juga secara tragis lah ya. Maka ketika Sayyidina Ali sakit sekarat dan para sahabat yang lain khawatir Sayyidina Ali meninggal, Sayyidina Ali tidak khawatir sama sekali karena sabda Nabi kepada beliau, saya meninggalnya bukan dengan cara ini, tapi dengan cara yang lebih heroik, kan begitu. Anda itu ngomong apa ketika datangnya Rasulullah kepada Guru Sekumpul lewat mimpi lalu berpesan kepada Guru Sekumpul agar putranya ini tidak keluar dulu, itu tidak mengindikasikan bahwasanya akan terjadi sesuatu hal yang sangat tidak diinginkan kepada putra-putra Guru Sekumpul. Bukan, mungkin ada hal lain kan gitu. Dan kalau memang terjadi, ya Nabi hanya bisa berpesan saja, kan begitu bos ya. Bukan untuk mengubah takdir. Nabi hanya berpesan saja, jangan keluar dulu ini, betul kan begitu bos ya. Iya. Mengenai takdir, ya wallahu a'lam sudah. Intinya sudah melakukan wasiat yang disampaikan Nabi kepada Guru Sekumpul. Ini pertama ya. Iya. Yang kedua, Berbagai macam konflik. Di zamannya Guru Sekumpul, konflik apa ini? Perpecahan, perbedaan pendapat. 73 golongan umat Islam ini, seandainya Nabi Muhammad SAW memang bisa berpesan-pesan, nampak secara yaqodah seperti itu, lalu bisa dijadikan dalil, misalkan mendapatkan informasi itu dari mimpi, maka seharusnya orang yang bisa bertemu dengan Nabi secara yaqodah harus memberikan fakta-fakta tentang kejadian saat ini, problematika yang dihadapi oleh umat saat ini, yaitu perpecahan, perbedaan pendapat, perbedaan mazhab dan lain sebagainya. Seandainya Nabi memang bisa, katakan begini hukumnya, ini hadis maudhu, ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis mungkar. di statement yang kedua ini ada 3 poin yang perlu kami jelaskan. Yang pertama, Heri Pras masih menanyakan kepada orang yang memimpikan Nabi Muhammad atau orang yang bertemu dengan rohnya Nabi Muhammad secara yaqodah, ya. Heri Pras menuntut agar orang yang bertemu Nabi baik secara mimpi atau yaqodah ini menanyakan hal terkait perbedaan umat Islam ini. Mana yang benar, mana yang salah. Padahal di situ sudah jawabannya ada. Ketika seseorang ditemui Nabi, maka dialah yang benar. Kan begitu. Selama di dalam mimpi itu tidak ada nasihat-nasihat yang memberitahu bahwasanya orang ini salah. Nabi memberitahu sendiri, kamu salah, jangan gini, kan begitu bos ya. Intinya yang didatangi Nabi itu yang lebih mendekati kebenaran. Yang tidak didatangi Nabi ya belum tentu salah juga, kan begitu bos ya. Kita nggak mau menghakimi yang nggak ditemui Nabi, kan begitu bos ya. Oke. Kemudian yang kedua, di sini Heri Pras berusaha mengatur Nabi. Heri Pras ini berusaha mengatur Nabi. Nabi kalau ketemu orang harusnya begini sesuai apa kegelisahan Heri Pras ini. Jangan cuma yang remeh-remeh yang ditanggepin gitu bos ya. Kayak gitu ya. Itu salah satu bentuk kekurangan ajaran Heri Pras. Bisa mengatur, percaya diri, ya sombongnya sudah di atas langit, nyundul langit, sehingga dia bisa pede untuk mengatur Nabi. Harusnya Nabi begini, harusnya Nabi
harusnya Nabi, harusnya ente dong kan gitu. Harusnya ente yang koreksi interpretasi diri kan begitu, Bos. Itu yang kedua. Yang ketiga, laki-laki. Yang ketiga ini ada sangkut pautnya dengan yang kedua. Kenapa Nabi tidak melakukan seperti apa yang diinstruksikan Harry Pras? Bos ya? Kenapa, Bos? Ya, karena laki-laki Harry Pras bodoh. Karena Harry Pras laki-laki menganggap Nabi ini bisa mengubah takdir. Bos ya? Padahal di hadis-hadis yang sudah umum sudah dijelaskan bahwasanya tidak semua permintaan Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Ada yang tidak dikabulkan, ada yang ditangguhkan. Kan begitu, Bos ya? Yang tidak dikabulkan ya semacam memohon hidayah kepada Sayyidina Abu Thalib, kan begitu, Bos ya? Pada pamannya. Pada pamannya. Yang ditangguhkan terkait hal-hal bersatunya umat ini, kan gitu, Bos ya? Terkait bersatunya umat ini sebelum datangnya Nabi Isa dan Imam Mahdi, kan begitu, Bos ya? Oke, kita cek datanya, teman-teman ya. Rasulullah bersabda, aku memohon 3 perkara kepada Allah, maka Allah memberiku 2 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon agar dia tidak membinasakan umatku dengan kekurangan pangan dan menyeluruh, maka Allah mengabulkan. Tidak membinasakan mereka dengan tenggelam, maka Allah mengabulkan. Dan tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, maksudnya di antara umat muslimin, maka Allah menolak. Loh, Itu loh. berarti sudah takdir. Ditetapkan, nas itu sudah. Ngapain Rasulullah datang untuk mengubah nas? Nasnya sudah ada. Itu banyak hadisnya itu, bahasa yang menceritakan Rasulullah ini meminta agar umat Islam ini tidak berselisih, gitu. Allah menolak. Kemudian Rasulullah juga meminta agar umat ini tidak saling gelut, gitu. Tidak saling gelut masal. Allah juga menolak. Gitu, Bos. Rasulullah juga pernah meminta agar seluruh dunia ini beriman. Allah menolak. Allah menolak. Ayatnya sudah jelas. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizha wa ma anta 'alaihim biwakil. Bos. Sekiranya Allah mengendaki, niscaya mereka tidak berbuat musyrik. Tentunya beriman semua. Oh, gitu, Bos. Ya, dan kami tidak menjadikan engkau Muhammad sebagai penjaga mereka. Betul, Bos ya. Dan kami tidak menjadikan engkau Muhammad sebagai wakil-wakil mereka. Berarti ini sudah kehendak Allah. Sudah Di situ kehendak ada Allah. orang musyrik, ada yang beriman, itu sudah kehendak. Maka harus ditanamkan. Iya. Akidah ini ditanamkan di hati para muslim supaya ini tidak terlalu melebar, tidak terlalu memusuhi orang, karena semuanya itu sudah nas. Orang beriman enggak, itu sudah nasnya Allah. Sudah gitu. kehendak berarti. Sudah kehendak Allah. Jika Anda membenci non muslim, Anda membenci Allah, membenci takdir Allah, kan begitu. Ini sudah sesuai roadmapnya. Artinya ada roadmap nih. Ini roadmapnya Allah begini di dunia ini. Roadmapnya sudah jelas, dan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Bos ya. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.